Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan di siang hari ini, kami masih akan membawakan kisah dari Mbak Nana Septiana, Kesumat Putra Wilwatikta. Oh, udah masuk part 21 dan asli makin keren, pakai banget kisahnya. Dan di sini bagaimana di ending part 20 kemarin Bayu dateng nih. Aduh, Bayu dateng nanti seneng banget tapi sih ngeselin Legiwo nih ya, malah nggak senang dengan kehadiran Bayu. Makin penasaran buat part 21 gimana? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, kami ucapkan selamat bergabung. Silakan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Wah, nggak pakai lama-lama lagi deh, nggak pakai kepanjangan berbasa-basi lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Tanah Jawa. Gelang emas untuk sang junjungan. Kesumat Putra Wilwatikta part 21. Nini Lembang yang baik hati segera menyuguhkan legen manis yang baru saja diperolehnya dari tetangganya. Dia mempersilahkan tamu mereka yang baru datang untuk melepas lelah sejenak sambil berbincang dengan kedua temannya. Ki, biarkan mereka bertiga berbicara dulu, pinta Nini Lembang pada suaminya yang masih duduk bersila di atas ambar. Namun, ajakan tersebut dijawab dengan gelengan kepala dari Ki Lembang. Aku ingin mengenal pemuda yang sering diceritakan oleh Legiwo dan juga Nimas Kinanti, ujarnya pada Nini Lembang membungkam bibir keriput yang semula ingin menarik suaminya agar segera menjauh. Kinanti tersenyum pada Nini Lembang, memintanya untuk duduk bersama pula, akan tetapi Nini Lembang yang segan dengan tamu baru mereka menolak secara halus, memilih untuk menyediakan hidangan makan malam bagi mereka semua. Aku tidak menyangka jika Legiwo juga akan berada di duku ini. Bayu memulai pembicaraan karena Legiwo terus menutup mulut sejak mereka bertemu. Bibir Legiwo bergerak membentuk senyum tawar. Untuk melancarkan lidah, dia memilih mengambil legen manis yang berada di dalam bumbung bambu, menenggaknya banyak-banyak sehingga Ki Lembang pun mengikuti gerakannya. Setelah puas membasahi bibir dan lidah, Legiwo mulai berkata, "Berkat Ki Lembang yang menolongku tepat waktu, luka karena pedang Prawito tidak berhasil membunuhku. Tapi kudengar Prawito adalah salah satu musuh besarmu." "Bukan musuh besar, hanya seorang pengkhianat," jawab Bayu pula. Ia meraih bumbung bambu, menggerak-gerakannya ke berbagai sisi, sama seperti saat bertemu Karta. Begitu keluar dari gua, Bayu sama sekali tak merasa lapar dan haus, sedangkan di sana dia hanya menyesap air yang menetes dari langit-langit gua. "Pengkhianat," ulang Legiwo masam. Kata itu seolah menyindir dirinya karena berniat merebut Kinanti dari Bayu. Kinanti yang sama sekali tidak peka dengan keadaan menganggukkan kepala karena setuju dengan ucapan Bayu. "Prawito memang pengkhianat karena telah membocorkan beberapa rahasia keluarga Bayu pada Mergolo Joyopati." Bumbung bambu di tangan Ki Lembang bergetar kuat hingga legen di dalamnya bepercikan karena mendengar nama Adipati Condong yang kini tengah memerintah Kadipaten. Dia menjilat bibir sambil memberanikan diri berbicara. "Kalau Aki boleh bertanya, apa hubungan Denmas Bayu dengan Adipati Joyopati?" Bayu menatap Ki Lembang. Meski telah dipenuhi keriput, wajah lelaki itu mengingatkannya pada seseorang lelaki yang dulu sering dipercaya oleh Panji Notokusumo, ayahnya, untuk mengobati luka yang didapatnya saat bermain-main. "Namanya Bayu Haji, Ki," justru Legiwo yang menjawab dengan nada datar. "Pemuda yang sering kubicarakan saat tersadar dari serangan Prawito." "Raden Arya Dharmayasa, Ki,"
kemenakan kandung dari Adipati Mergolo Joyopati, saut Kinanti yang pada saat bersamaan dengan Legiwo. Mereka berdua saling menatap dengan perasaan bercampur baur. Kinanti memilih menyebutkan identitas Bayu yang sebenarnya, sedang Legiwo tak ingin mengungkapkan siapa Bayu sesungguhnya. Bumbung bambu di tangan Ki Lembang semakin kuat bergetar, sehingga Kinanti bergegas meraih bumbung tersebut. Ki Lembang bergegas bersimpu kepada Bayu. Air mata menetes dari mata tuanya. "Raden Arya, benar Raden Arya?" tanyanya berulang kali. Tidak ada pilihan lain bagi Bayu kecuali menganggukkan kepala, membenarkan dugaan lelaki renta di depannya. "Hamba Bondan Lembang, Raden." Kedua tangan ditangkupkan menjadi satu, menunduk di depan Raden Arya Darmayasa, sang junjungan yang sering ia rawat di masa kecil. Legiwo laki-laki tersenyum tawar saat ia ditugaskan oleh Ki Lembang untuk berburu mencari rusa atau hewan apa saja yang bisa ditemukannya untuk santapan mereka siang ini. Dia tak memiliki pilihan selain menuruti keinginan sang pemilik rumah yang telah berbaik hati merawatnya. Golok kesayangan Legiwo yang berhasil diselamatkan segera diselipkan di balik pinggang. Ia menoleh sekali lagi ke arah Bayu dan Ki Lembang yang asik bercengkrama. Keduanya tak memperdulikan keadaan sekitar di mana warga duku sibuk memulai hari. Dia tak lagi mengikuti pembicaraan kedua orang itu semalam. Meski ada sedikit rasa penasaran pada kehidupan Bayu di masa silam, tetapi sulit bagi Legiwo untuk menepis seberkas tusukan nyeri di sudut terdalam hatinya. Bayu memiliki semua yang diinginkan oleh Legiwo. Wajah tampan, ilmu kanuragan mumpuni, ditambah lagi oleh darah biru yang mengalir kental di dalam tubuhnya. Sedangkan ia sendiri terlahir sebagai rakyat biasa, tak memiliki keistimewaan yang dapat dibanggakan. "Legiwo," panggil Kinanti dari arah kanan. Panggilan itu segera meluncurkan senyum tawar Legiwo. Dia menoleh dengan wajah berseri-seri, menatap gadis berpakaian merah yang berkibar tertiup angin. "Kenapa? Mau ikut berburu?" tanyanya sambil menggerakkan satu alis naik turun menggoda Kinanti yang langsung disambut dengan tawa gadis itu. "Bisa jadi hewan incaranmu akan berlarian menjauh hanya karena mendengar suara tapak kakiku yang berisik," ujar Kinanti sembari tertawa. Tidak salah apa yang dikatakannya, ia memang terlalu gegabah untuk ikut serta berburu. "Semangat ya," Kinanti menepuk bahu Legiwo. "Aku berharap kau pulang dengan membawa rusa besar untuk kita makan bersama siang ini." "Bagaimana kalau kijang yang kubawa pulang?" goda Legiwo. Kedua hewan itu memiliki daging yang sama halus seratnya dan berpenampilan yang nyaris serupa juga. Kudengar-dengar para gadis itu lebih menyukai kijang. Dia melirik ke tangan lembut Kinanti yang masih saja memegang baunya, lalu memalingkan pandangan ke arah berbeda. Kinanti mungkin masih menganggapnya rekan seperjalanan, tetapi gadis itu tak lagi menjaga jarak darinya. Namun, harapan yang sempat tumbuh di hati Legiwo redup seketika begitu Kinanti melepaskan pegangannya. Gadis itu tak berkata apa-apa untuk menanggapi godaan darinya, hanya tertawa singkat lantas melambaikan tangan. Belum sempat Legiwo memberi tanggapan yang lebih sesuai, Kinanti sudah menyingsing pakaiannya yang terlalu panjang agar tak tersandung saat berjalan. Dia berlari kecil ke amben tempat Bayu dan Ki Lembang masih sibuk berbicara. Jantung Legiwo terasa seperti diremas kuat saat melihat senyum yang diberikan oleh Kinanti kepada Bayu. Begitu manis, berbeda dengan senyum persahabatan yang sering diperlihatkannya pada Legiwo. Sedangkan Bayu, ia seolah tak menyadari keberadaan Legiwo. Menyambut kedatangan Kinanti dengan senyum serupa pula, dia bahkan menggeser posisinya, mempersilahkan Kinanti agar duduk tepat di sebelah Bayu. Legiwo membuang muka, rahangnya mengeras saat meraih tombak yang dipinjamkan oleh Ki Lembang. Jalannya tergesa-gesa, meninggalkan duku yang tak lagi menyenangkan baginya. Legiwo pergi terburu-buru. Mungkin dia ingin segera menemukan hewan buruan untukmu. Setelah lama tidak bertemu, Kinanti menoleh sekilas ke arah Legiwo yang pergi dengan meninggalkan suara berisik.
Ki Lembang mengulum senyum. Dia tak ingin ikut campur dalam masalah tiga orang muda yang sama-sama menginap di kediamannya. Sejak awal bertemu Kinanti, Ki Lembang sudah merasakan ada yang berbeda dari cara Legiwo menatapnya. Namun, Kinanti tak menunjukkan balasan sesuai harapan dari Legiwo. Kini, ia justru bersikap sebaliknya terhadap Bayu, kerling mata dan gerak bibir memberikan tanda akan perasaan yang berada jauh di lubuk hatinya. Sebagai abdi Bayu alias Raden Arya Darmayasa, tentu Kibon dan Lembang memilih memihak junjungannya. Namun ia juga tak tega melihat Legiwa menanggung sakit hati seorang diri. Kami sudah memutuskan untuk menyeberang besok pagi, Ki. Junjungannya memecah konsentrasi Ki Lembang. Mata pemuda itu menatap waspada, mengamati seekor burung yang bertengger di dahan pohon jati bergerak-gerak tanpa menyadari bahwa dirinya menjadi sasaran. Ketapel telah ada di tangan, siap dibidikan ke arah mangsa ketika burung tersebut berkepak pergi mencari makanan tanpa tahu bahwa dirinya nyaris saja mati di tangan si pemuda. Bayu menghela nafas panjang. Berburu binatang bukanlah keahliannya. Sudah berulang kali ia menawarkan diri untuk menemani Legiwo berburu, tetapi hasilnya selalu saja mengecewakan. Ketapel yang diberikan oleh Ki Lembang sebagai cindera mata saat mereka berpisah seharusnya bisa menjadi senjata andalan untuk berburu. Namun lagi-lagi Bayu harus menelan kekecewaan. Dia kembali menyusuri hutan. Tidak ada penat yang dirasakannya meski harus melintasi jalan setapak yang dipenuhi akar berbelit-belit. Hutan semakin lebat, pandangan mulai terbatas karena pepohonan tua yang tumbuh rimbun. Dia baru berhenti saat menemukan sebatang pohon berukuran raksasa. Daunnya begitu lebat sehingga keadaan di bawahnya kekurangan cahaya. Bayu duduk di akar yang menonjol keluar dari tanah. Ukurannya bahkan melebihi paha Bayu. Gemericik air mengalir mencuri perhatian Bayu yang sudah duduk bersandar. Meski tidak merasa haus, tetapi suara air yang tenang tetap saja menyenangkan didengar. Dia bangkit perlahan, memutari batang pohon besar tersebut dan mengikuti arah suara air. Tidak jauh darinya berada sebuah mata air mengalir tanpa henti. Rupanya pohon-pohon tua yang tumbuh subur di hutan tua ini tidak hanya menawarkan keteduhan, tetapi juga memberi anugerah berupa mata air yang tidak mengenal kemarau. Dari sela-sela akar, air bening menetes deras, lantas membentuk telaga kecil yang menggoda untuk mandi. Dan kini, di dalam telaga itu memang ada seorang gadis yang tengah mandi sambil bermain air. Sebutir batu menghantam telak kening Bayu tanpa sempat dihindarinya. Ia meringis, lalu segera berbalik ke balik pohon. Laki-laki mata keranjang Kinanti memekik murka sambil berusaha keluar dari telaga. Mana ku tahu kalau dirimu sedang mandi, balas Bayu pula dari balik pohon. Diusapnya kening yang berdenyut nyeri. Keheranan sendiri, kenapa dia tak bisa menghindari serangan dari Kinanti. Namun diambilnya kesimpulan hal itu terjadi karena ia yang terlalu terkejut, bukan terpesona oleh tubuh molek Kinanti. Dia segera menggelengkan kepala, mengusir bayangan Kinanti yang tengah berendam di dalam telaga, memperlihatkan baunya yang mulus dengan setitik tai lalat di bagian pundak kanan. Apa saja yang kau lihat tadi? Masalah rupanya belum selesai. Kinanti yang kini telah mengenakan pakaian berderap mendekati Bayu dan berkacak pinggang di depannya. Wajahnya bersemu merah, cantik, cantik dilihat andai tidak melotot marah. Tidak banyak, saut Bayu. Dia memilih untuk menjawab apa adanya. Mata Kinanti semakin melebar. Hampir saja ia memukul Bayu dengan kepalan tangannya, tapi segera mengurungkan niat. Bayu lebih tinggi darinya, juga lebih kuat. Tinju bertubi-tubi dari Kinanti tak akan banyak berarti baginya. Bayu menatap Kinanti yang berusaha mengendalikan emosi. Alih-alih meminta maaf atas ketidaksengajaannya itu, Bayu justru mengulurkan ketapel ke tangan Kinanti. Apa ini? Ketapel dengan kemampuan melempar batu seperti tadi.
Kurasa kau lebih andal dalam berburu. Dugaan Bayu tidak salah. Sanjungan yang diberikannya secara terselubung berhasil meredam emosi Kinanti. Benarkah? Jadi setelah sekian lama berjalan, kamu tidak menemukan apa-apa untuk kita makan. Senyum geli akhirnya muncul di bibir Kinanti, melenyapkan amarah yang sempat meluap-luap. Bayu mengangkat bahu. Jawabannya sudah jelas. Ia kembali dengan tangan kosong, tak menghasilkan apapun meskipun telah pergi setengah hari. "Ah, kita tunggu Legio saja," ujar Kinanti. Ia lalu duduk di akar pohon, tidak jauh dari Bayu yang masih berdiri. Rambut yang masih basah menempel di pakaiannya sehingga Bayu berdeham dan memilih menjauh. Kenapa Ki Lembang memutuskan menyepi di pedukuhan? Bayu menoleh ke arah Kinanti yang tengah memainkan ketapel di tangannya. Bukankah Ki Lembang sudah bercerita? Tapi aku tidak mendengarnya. Satu bau Kinanti diangkat lalu diturunkan lagi. Ki Lembang melarikan diri. Begitu Mergolo Joyopati mendapat mandat dari Baginda Raja untuk menjadi adipati, dia tidak ingin berada di bawah belas kasihan orang yang tega membunuh kakaknya sendiri hanya demi jabatan yang tinggi. Tapi Ki Lembang masih tinggal di Kadipaten Condong. Kenapa dia tidak pergi ke daerah lain? Entahlah, aku tidak sempat bertanya banyak. Ki Lembang terus memintaku yang bercerita tentang petualanganku setelah Kadipaten diserang. Bayu melempar sebilah ranting kering ke arah semak-semak. Dia tak terlalu berminat menceritakan kehidupan masa lalunya andai bukan Ki Lembang yang memohon. Kinanti memandang Bayu, mengerti dia tak ingin mengungkit cerita lamanya. Kalau begitu, bagaimana petualanganmu di Gua Bukit Kapur? Tidak banyak. Aku hanya bertemu dengan ular-ular berbisa. Bayu menceritakan pertemuan dengan sosok siluman ular berkepala manusia, tapi tak dijelaskannya mengenai Dewi Parwati yang datang sendiri untuk menemuinya. Selama bercerita, tangan Bayu tak henti-hentinya melemparkan ranting ke semak-semak. Semula tidak ada yang aneh, tetapi tak lama kemudian gerakan Bayu terhenti tiba-tiba. Nalurnya terusik oleh kehadiran sesuatu yang ganjil, seakan ada bahaya mengancam di balik semak-semak. Mengintip saat dia lengah dari ancaman tak terlihat. "Ada apa?" Kinanti bertanya, tetapi Bayu lekas memberikan isyarat agar tak berbicara lagi. Dia berdiri perlahan, matanya masih mengawasi semak-semak yang mulai tersibak pelan, memperlihatkan hewan buas berukuran besar tengah memamerkan taring, hidungnya mendengus dengan nafas menggeram redap, pertanda ia tengah berburu. Kinanti terkesiap, tapi tak bisa beranjak dari tempatnya duduk. Seluruh urat sendi terasa lumpuh sehingga dia tak bisa bergerak sama sekali. Harimau itu tampak kelaparan, siap menerkamnya kapan saja ia bergerak. Kinanti melirik ke arah Bayu dengan dada berdebar kencang, memohon dalam hati agar pemuda itu segera memiliki cara untuk menaklukkan hewan buas di depan mereka. Tangan Bayu bergerak pelan, bersiap memberikan perlawanan ketika perhatiannya terpecah oleh suara berdesing dari samping kiri. Sebilah golok tajam terbang membelah angin dan langsung menancap tepat di leher harimau itu, membuatnya roboh seketika. Dengan kaki berkelojotan, sementara cairan merah terus mengalir deras dari lukanya. Bayu dan Kinanti melotot ke arah harimau yang sekarat menunggu maut, lalu menoleh ke arah kiri, di mana Legiwo telah datang dengan membawa seekor rusa. "Untung aku datang tepat waktu," gerutu Legiwo lalu mengempaskan hewan buruan di atas tanah. Dia berdiri di dekat Bayu, tapi tak berucap apa-apa. Matanya tertuju pada harimau yang kini sudah kehilangan nyawa. "Terima kasih," gumam Bayu disusul oleh Kinanti. Legiwo menatap sekilas ke arah Bayu, lalu tersenyum lebar pada Kinanti. "Kamu pasti sudah sangat lapar." Pertanyaan Legiwo disambut dengan ceria oleh Kinanti. Dia terus bercelotet tanpa menyadari Bayu yang kini tengah memandang ganjil ke arah Legiwo. Pemuda itu tak mengerti kenapa temannya itu semakin menjaga jarak. "Hewan apa yang berhasil kau buru?" tanya Legiwo yang sadar tatapan tajam dari Bayu. "Tidak ada. Aku tidak mahir berburu sepertimu." Bayu memutuskan untuk menepis rasa penasarannya. Legiwo mendengus dengan nada mengejek, lalu mendekati harimau yang telah menjadi bangkai dan mencabut goloknya.
Harus kuakui, kemampuanmu semakin meningkat. Bayu berkomentar pendek sementara Legiwo menyalakan api unggun untuk mereka. Legiwo tersenyum tipis, sekedar menggerakkan bibir untuk memberi tanda bahwa ia mendengar dengan jelas setiap kata dari mulut Bayu. Selebihnya, dia berkonsentrasi dengan api unggun yang berkobar nyala. Jangan kita habiskan semua, tegur Legiwo pada Kinanti yang terpekur menatap daging yang sudah dibersihkan. Beberapa helai daun sudah ditata rata di atas tanah, menjadi alas dari daging yang siap dibakar. Kening Bayu terangkat. Kalau mendengar ucapan dari Legiwo, sedikit banyak dia merasa heran, karena temannya itu dapat berbicara dengan ramah pada Kinanti tetapi memilih tak menghiraukannya sama sekali. Legiwo, apa kau masih kesal karena aku tidak mencarimu? Pertanyaan Bayu membuat gerakan Legiwo terhenti. Ia menoleh ke arah Bayu dengan wajah datar lalu bertanya, apa maksudmu? Kinanti sudah bercerita bahwa kalian sempat mencari. Hanya saja Ki Lembang sudah lebih dulu menyelamatkanku, sehingga kita tidak bertemu. Bayu ikut berjongkok di depan api unggun, menyerap panasnya untuk mengusir dingin yang mulai datang karena hari mulai gelap. Dia menatap mata Legiwo dengan tatapan lurus. Lantas kenapa sikapmu berubah? Legiwo terbahak kala mendengarnya. Bukan tawa yang tulus menurut Bayu karena tak sampai ke mata. Tidak ada yang berubah dariku. Mungkin dirimu yang berubah. Setelah satu purnama lebih kita tidak bertemu. Legiwo kembali memusatkan perhatian pada daging yang telah siap dibakar. Kali ini Bayu memutuskan untuk tidak mengungkit masalah yang sama lagi. Dia tahu ada yang berubah, tetapi memilih untuk diam dan menunggu waktu membuka semua rahasia dalam diri Legiwo. Sedangkan Kinanti masih duduk termangu dengan mata mengantuk. Ia menunggu cukup lama sampai Legiwo selesai membersihkan daging. Sekarang dia masih harus menunggu makanannya disiap dimakan. Bayu yang sadar kehadirannya tidak diinginkan oleh Legiwo memilih duduk di sebelah Kinanti, mengusiknya agar tidak tidur dengan cara mengajaknya mengobrol. Setelah keluar dari hutan ini, kita akan segera menemui desa. Kinanti melirik dengan mata memerah akibat menahan kantuk. Ia menahan uap lebih dulu sebelum akhirnya bisa berbicara. Seharusnya begitu kalau kita tidak tersesat. Tersesat? Gadis berambut panjang itu mengangguk. Rambutnya bergerak seiring goyangan kepala. Jalan setapak di hutan ini sedikit membingungkan. Apalagi kita tidak bisa berpatokan pada matahari. Kamu lihat sendiri, cahaya matahari tidak bisa tembus ke sini. Bayu menjilat bibir sementara berpikir. Kataku, andai kita tidak tersesat. Tapi kau tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Aku adalah pembimbing jalan yang baik. Kita akan keluar dari hutan paling lambat pada sore hari, sebelum matahari terbenam. Tangan Kinanti menepuk lutut Bayu untuk meyakinkannya bahwa ia tak perlu mengkhawatirkan masalah tersebut. Percayakan saja padaku, sama seperti kita mempercayakan masalah makanan pada Legiwo. Legiwo menyeringai lebar kala mendengar Kinanti menyebut namanya, namun seringai itu lenyap saat melihat tangan Kinanti bertumpu di lutut Bayu. Dari sudut matanya, Kinanti melihat wajah muram Legiwo yang dibayangi oleh cahaya api. Ia segera menurunkan tangan dari lutut Bayu dan memijat pelipis, berlaga seolah tengah pening walau masalahnya bukan sekedar sakit kepala. Kinanti tidak siap menerima perhatian dari Legiwo. Terlebih, ia tahu temannya itu telah memiliki istri dan 3 anak. Dengan sederet tanggung jawab seperti itu, tidak seharusnya Legiwo menyimpan perasaan pada Kinanti. Kau yakin jalannya sudah benar? Bayu menyibak dahan yang cukup rendah hingga nyaris mengenai kepalanya. Mereka sudah berjalan cukup lama tetapi tidak juga sampai ke jalan yang diceritakan oleh Kinanti. Jalan saja terus, gumam Kinanti yang berjalan di belakangnya. Andai kuda mereka tidak dirampas Prawito, mereka bisa menunggangi hewan itu dan melalui jalan yang lebih normal. Akan tetapi, ketiadaan kuda memaksa mereka bertiga terus berjalan kaki sehingga Kinanti menuju hutan lebat yang menjadi jalan pintas rombongannya dulu tiap kali mau melintas ke kota raja. Keadaannya waktu itu jelas berbeda. Kinanti dan rombongannya melintasi hutan karena membawa gadis-gadis tawanan mereka agar tak ketahuan oleh prajurit yang biasa bertugas di perbatasan ibu kota.
Pada waktu itu, mereka tetap mengendarai kuda sehingga perjalanan jauh lebih singkat. Berbeda dengan kali ini, ketika Kinanti dan rombongannya harus berjalan kaki, beberapa kali dia terperosok jatuh ke lubang kecil yang ada di jalan. Beruntung, Bayu sempat menariknya hingga Kinanti tidak terjerembab pencium tanah. Kinanti tak berani bersuara menyatakan kelelahannya. Dia bertanggung jawab untuk menunjuk jalan keluar hingga tiba di desa terdekat, namun tidur lelap untuk sejenak tentu saja sangat menyenangkan. Tidak lama kemudian, mereka harus melindungi mata karena silau matahari menyeruak dari sela-sela dedaunan yang terlihat mulai jarang. Jarak pepohonan tidak lagi serapat tadi. Jalan setapak yang mereka lalui juga semakin melebar. Sedikit lagi, ujar Kinanti memecah keningan. Kaki mereka berjalan semakin dekat. Sinar matahari yang menyilaukan membuat semangat ketiganya terpacu. Sehingga tidak lama kemudian, mereka telah berada di luar hutan. Legiwo tertawa saat ia melihat sawah-sawah dengan padi yang menguning. Mereka kini tiba di pinggiran desa, di mana terhampar area persawahan yang luas. Lama sekali aku tidak melihat sawah. Seru Legiwo diiringi oleh desa lega Kinanti dan Bayu. Kinanti menunjuk sebuah bangunan seadanya yang beratap daun kering. Rombongan Magiok ini biasanya beristirahat di sana. Temannya mengerti bahwa Kinanti sudah sangat kelelahan. Dia mengangguk dan menyuruh Kinanti beristirahat di sana sementara Bayu mencari orang yang bisa dijadikannya tempat bertanya. Apa yang ingin kau tanyakan? Sentak Legiwo dengan nada tidak suka. Kuda. Kening Legiwo terangkat tinggi, lalu kembali normal. Semua terjadi dalam waktu singkat. Legiwo lupa Bayu tak semiskin kelihatannya. Ia masih memiliki sedikit harta yang bisa ditukarkannya dengan kuda. Sebelum berpamitan pergi, Gelembang telah memberikan barang milik keluarga kami. Meski sayang menjualnya, tapi kita butuh uang untuk kebutuhan pergi ke kota raja. Bayu merogoh ke dalam baju, tetapi urung mengeluarkannya. Ia enggan memperlihatkan gelang emas peninggalan ibunya pada Legiwo. Toh temannya itu sama sekali tidak menaruh minat. Bibir Legiwo lagi-lagi bergerak tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia iri. Ya, kenyataan ini tak bisa dipungkirinya. Nyaris 2 bulan ia tinggal bersama dengan Kilembang. Setelah tubuhnya cukup kuat, Legiwo selalu membantu pekerjaan Kilembang dan istrinya, tetapi yang didapatkannya hanya ucapan terima kasih. Kakek tua itu langsung berpaling dan memeluk Bayu yang bahkan baru ditemunya tak sampai 2 hari. Mata Legiwo melihat sendiri bagaimana Kilembang menyelipkan benda berwarna keemasan ke tangan Bayu. Ia langsung berbalik memunggungi Bayu yang sudah menuruni pematang sawah. Matanya melirik ke arah Kinanti yang terduduk kelelahan dengan kepala tertunduk. Pada saat seperti ini, terlintas sebuah rencana dalam benaknya. Raden Adhikara berjalan mondar-mandir dengan raut tak sabar pada segenap prajurit yang mengikutinya. Tugas kali ini sama sekali tidak menguras tenaga, tetapi membuat mereka bosan menunggu. Demi menunaikan tugas yang dititahkan oleh Adipati Mergolo Joyopati yang tidak lain adalah ayahnya sendiri, Raden Adhikara tidak memiliki pilihan lain. Pekerjaan harus dituntaskan meski mereka harus membuang waktu di desa sunyi hanya untuk menunggu kemunculan lawan. Paman Prawito, salah satu tangan kanan ayahnya, datang menghadap dengan tangan membiru dan tak bisa lagi digunakan. Dia bersimpuh kepada Adipati, meminta ampun karena lalai menjalankan tugas. Raden Arya Dharmayasa masih hidup, bahkan mampu memberikan perlawanan seimbang pada Paman Prawito. Lelaki tua itu pulang menanggung malu sebab tak dapat menunaikan perintah sang Adipati. Adipati Mergolo Joyopati tidak serta-merta menghukum pengikut setianya yang sudah sekarat. Tanpa hukuman darinya pun, racun di dalam tubuh Prawito tetap akan membunuhnya. Alih-alih memberikan hukuman, Mergolo Joyopati justru memerintahkan Prawito untuk membeberkan apalagi yang dia ketahui tentang sang keponakan Adipati, hingga mereka mengambil kesimpulan bahwa Raden Arya Dharmayasa akan menyeberang sungai dan pergi ke kota raja.
Mergolo Joyopati mendengus, memerintahkan Prawito keluar, lalu merenung seorang diri. Dayang-dayang kesayangan diusir agar menjauh dari singgasananya. Hanya Raden Adhikara yang diizinkan tetap menunggu di ruangan, menanti dengan sabar sampai ayahnya bersedia berbicara. Sebagai anak ketiga, Raden Adhikara tak memiliki banyak kesempatan untuk bersuara, namun dia tahu sebesar apa kecemasan dirasakan oleh sang adipati. Walau Mergolo Joyopati telah ditunjuk sebagai Adipati Condong untuk menggantikan posisi kakak tirinya Panji Notokusumo, bukan berarti ia bisa menarik nafas dengan aman. Raden Arya Darmayasa, anak tunggal dari Panji Notokusumo, mendiang adipati sebelumnya yang telah meninggal atas tuduhan makar, memiliki hubungan darah yang lebih dekat dengan Baginda Raja. Andai dia berhasil datang menghadap ke Balairung Raja dan memberitahukan kenyataan sebenarnya, maka seluruh keluarga Joyopati akan lenyap dari permukaan bumi untuk selamanya. Dan alasan itulah yang membuat Raden Adhikara kini berjaga menjalankan mandat dari sang ayah untuk menjegal Raden Arya Darmayasa agar tak dapat meneruskan perjalanan ke kota raja. Berdasar informasi dari Prawito, mereka tahu bahwa Raden Arya Darmayasa didampingi oleh dua teman, namun satu orang telah celaka di tangan Prawito, sedangkan sisanya adalah perempuan cantik dengan pakaian serba merah. Kuda mereka telah hamba kuliti, ucap Prawito kala itu. Mereka terpaksa berjalan kaki. Jadi satu-satunya jalan yang mungkin mereka tempuh adalah menembus hutan. Untuk menghemat waktu, Raden Adhikara tahu hanya sedikit orang yang berani melewati hutan untuk mencapai kota raja. Pohon-pohon berukuran besar dengan semak-semak lebat telah membuat nyali kebanyakan pengembara ciut. Terlebih, ada rumor yang menyatakan hewan buas masih berkeliaran dengan ganas dan siap memangsa siapa saja yang lemah. Raden Sapa Kliwon, salah seorang prajurit kepercayaan Raden Adhikara. Karena mereka telah lama saling mengenal, Raden Adhikara menoleh pada Kliwon. Tanpa berbicara pun dia faham apa yang ingin diutarakan oleh temannya, bahwa penantian mereka mungkin akan berujung sia-sia. Kita tunggu seminggu lagi. Jika dalam seminggu mereka tak juga muncul, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Raden? Ya, Kliwon masih memanggil Raden karena status mereka yang jauh berbeda, namun persahabatan tetap sebuah persahabatan. Tinggalkan para prajurit di sini untuk berjaga-jaga, sementara kita mencari jejak Arya di kota raja. Mungkin dia telah pergi ke sana melalui jalan lain, sehingga kita tidak memergokinya di sini. Raden Adhikara menjilat bibirnya yang kering. Ia masih kesulitan menyebut nama Arya. Teringat kebencian mendalam yang telah lama terpendam sejak dulu. Andai Mergolo Joyopati tak memerintahkannya sekalipun, Raden Adhikara tetap akan mengajukan diri meminta untuk ditugaskan untuk menjegal Raden Arya Darmayasa dan menuntaskan dendam lama. Kliwon memandang junjungan sekaligus sahabatnya. Dia tak terlalu mengenal Raden Arya Darmayasa yang sedang mereka buru, tetapi Kliwon sudah beberapa kali mendengar nama itu disebut dengan nada penuh kebencian. Dia tidak mengerti asal muasal kebencian Raden Adhikara, tetapi para bangsawan memang selalu bertikai, sehingga Kliwon memutuskan untuk mengurungkan niat bertanya mengenai pertikaian Raden Adhikara dan lawannya. Pandangannya dialihkan pada prajurit yang duduk-duduk dengan wajah lesu. Puluhan hari menunggu tanpa kepastian membuat semangat mereka memudar secara perlahan, bahkan tidur lelap tak lagi terasa menyenangkan. Beberapa orang di antara para prajurit duduk bergerombol di ujung terjauh rombongan. Sebuah api unggun menyala sementara mereka berbisik-bisik tentang rencana yang akan dilakukan begitu selesai dari tugas ini. Seakan mereka telah merasa putus asa dan ingin lepas dari pekerjaan yang tak sepatutnya diterima oleh prajurit. Duduk berpangku tangan jelas bukan bagian dari tugas yang diterima oleh prajurit. Mereka haus darah, pekik pertempuran, membuat
membuat darah para prajurit mengalir lebih deras. Semangat mengalahkan musuh menjadi obor untuk membakar semua rasa bosan. Namun, kini mereka harus duduk termangu, melakukan tugas remeh-temeh tak berarti tetapi tidak bernyali untuk memprotes. Walau Raden Adhikara hanya anak ketiga dari Gundik Margolo Joyapati, dia tetap keturunan langsung dari sang adipati. Menentang perintah Raden Adhikara sama saja dengan menyerahkan leher untuk dipenggal. Sebaiknya Raden beristirahat lebih awal malam ini. Kliwon meminta Raden Adhikara untuk tidur sementara dia akan berusaha menenangkan para prajurit. Raden Adhikara menggeleng keras kepala. Dia menepuk kuda kesayangannya lalu berbalik pergi menuju jalan setapak yang memisahkan hutan dan desa tempat mereka menunggu. Tidak ada tanda-tanda bahwa Raden Arya akan atau pernah melalui jalan tersebut. Namun badan Raden Adhikara dan Kliwon segera menegang ketika mendengar lengkingan yang tidak asing di telinga. Burung hantu kesayangan Kliwon memekik berulang kali dari dalam hutan yang gelap. Mereka berdua berpandangan lalu menunggu dengan tidak sabar. Burung hantu atau manuk daras itu telah lama dipelihara oleh Kliwon, dijadikannya mata-mata kala malam menjelang. Burung tersebut akan memberi pertanda berupa lengkingan tinggi ketika buruan mereka telah dekat. Besar kemungkinan keberadaan Raden Arya Darmayasa pun sudah dilihat oleh burung peliharaan Kliwon. Dari lengkingannya yang tidak berpindah tempat, mungkin Raden Arya masih beristirahat di satu tempat. Den Kliwon memberikan penjelasan. Walau Raden Adhikara sendiri sudah paham akan hal tersebut, seringai Raden Adhikara melebar. Akhirnya penantian mereka tak berakhir sia-sia. Mangsanya sebentar lagi akan muncul. Perintahkan pada prajurit untuk bersembunyi. Hapus semua jejak yang memberi pertanda bahwa kita pernah berada di sini. Dia segera memberikan perintah pada Kliwon. Rencana penyergapan telah tersusun rapi dalam benak Raden Adhikara. Mereka akan bersembunyi sehingga lawannya tak merasakan ada hal ganjil. Pada saat lengah itulah Raden Arya Darmayasa akan diburu lalu dimusnahkan. Raden Adhikara menggunakan ajian peringan tubuh. Ia naik ke atas pohon tertinggi lalu bersembunyi di salah satu dahan berdaun paling lebat. Dia terus menunggu hingga matahari terbit, naik tinggi ke atas langit lalu meredup karena tertutup awan. Tidak lama kemudian dia melihat 3 orang keluar dari dalam hutan. 2 orang laki-laki dan seorang perempuan berpakaian serba merah. Tidak salah lagi, mereka rombongan Raden Arya Darmayasa. Namun dia masih mengulur waktu, terus mengamati dalam diam hingga ketiganya berpisah jalan. Kinanti mengurungkan niatannya untuk beristirahat, sementara Legiwo duduk berengut di sampingnya. Ia bergegas turun dari dangau kecil tersebut. Mau kemana? Tanya Legiwo keheranan. Sejak tadi Kinanti mengeluh ingin beristirahat, tetapi kini ia bergerak lincah seperti rusa. Aku ingin melihat-lihat sebentar, seru Kinanti sambil berlari menyusuri pematang sawah. Tidak jauh darinya terlihat punggung Bayu yang tengah berjalan menuju desa. Dia berhasil mengorek keterangan dari Legiwo bahwa Bayu berencana mencari kuda untuk tunggangan mereka nanti. Bayu, perempuan yang dipanggil segera menoleh ke belakang lalu menghentikan langkah dengan kening dikerutkan. Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin ikut, Kinanti menjawab tanpa memberi banyak keterangan. Dia merasa tak perlu untuk menjelaskan pada Bayu bahwa dia merasa ada puluhan pasang mata yang mengawasi mereka begitu keluar dari dalam hutan. Kinanti tak dapat menemukan asal-muasal perasaan itu. Bisa saja terjadi karena ia yang terlalu tegang sehingga berpikir yang bukan-bukan. Jadi lebih baik dia menyusul Bayu untuk menghilangkan semua ketakutan yang tak beralasan ini. Bagaimana dengan Legiwo? Dia masih ingin beristirahat. Sudah, biar sajalah, tukas Kinanti dengan wajah tidak peduli. Dia itu sudah dewasa, tidak perlu dikhawatirkan. Kalau ada bahaya, Legiwo pasti akan berlari menyusul kita. Bayu mengamati Kinanti. Sebenarnya ada apa antara kalian? Aku tidak ngerti maksudmu. Tangan Bayu ditepiskan ke udara, seolah menghapus kalimat yang baru saja diutarakannya. Bukan apa-apa. Aku hanya sedikit penasaran karena perilaku Legiwo
yang tampak berubah jauh. Keduanya tak melanjutkan pembicaraan lagi, terutama Kinanti yang memutuskan berjalan lebih dulu di depan Bayu. Desa ini dulu sering menjadi persinggahan rombongan Megio Geni karena ada penginapan kecil yang bersedia menerima tamu tanpa banyak jaga. Megio Geni merasa aman menginap di sana karena tak perlu menjelaskan banyak hal pada pemilik penginapan. Hanya saja, Kinanti sedikit keheranan ketika mulai memasuki keramaian desa. Di antara hilir mudik penduduk desa, ada beberapa orang yang berpakaian berbeda. Mereka mengawasi Kinanti dan Bayu secara terus-menerus. Mereka tidak membawa senjata, tetapi perawakannya yang kekar jelas memperlihatkan bahwa bertani bukanlah pekerjaan mereka. Orang-orang tersebut terpencar di beberapa bagian, satu sama lain saling memberikan kode saat melihat Bayu. Kita harus segera pergi. Setelah berhasil mendapatkan kuda, Bayu berbisik padanya. Kinanti mengangguk, sadar betul kuda menjadi kebutuhan utama saat ini. Sebenarnya siapa orang-orang itu? Entahlah, tapi dari cara mereka memandang, jelas tidak ada niat baik untuk kita. Tugas Bayu, bersikap seperti biasa saja. Jangan perlihatkan bahwa dirimu menyadari tatapan mereka. Pandangan Bayu lurus, sementara dia meminta Kinanti menunjukkan arah ke penginapan desa. Bayu ingin segera menyelesaikan urusan dan bergegas pergi dari tempat tersebut. Kinanti berhenti di depan sebuah bangunan kayu. Belasan kuda berada di tempat yang tampaknya menjadi penitipan kuda. Kamu tunggulah di sini, sementara aku mencari kuda. Bayu menepuk bahu Kinanti yang tergagap kebingungan. Dia mengira Bayu akan mengajaknya mencari kamar di sini untuk menginap barang 1 atau 2 malam. Namun pemuda itu justru berlalu pergi dan menyuruhnya untuk beristirahat sendirian. Mari masuk nih mas. Seorang wanita setengah baya dengan keriput di sudut mata menyambut kedatangan Kinanti. Mau menginap atau makan? Kinanti masih kenyang sebenarnya, tetapi tak ada pilihan lain selain memesan makanan. Dia tak mungkin menumpang duduk begitu saja di penginapan yang ramai seperti ini. Dia memesan makanan dan minuman, lalu duduk di atas tikar pandan yang tersedia di teras. Sementara menunggu makanan disajikan, Kinanti kembali mencuri pandang ke arah 2 lelaki yang dilihatnya berdiri di depan penginapan. Tidak lama menunggu, pemilik penginapan datang disertai dengan cucunya. Sebuah nampan besar berisi berbagai makanan dihidangkan ke atas meja kayu dekat Kinanti duduk. Nyi, panggil Kinanti halus, sementara pemilik penginapan sibuk menata makanan. Wanita dengan rambut disanggul rapi itu menegada dan menyahut. Ada apa nih mas? Apa Nyi Pandan mengenal 2 orang lelaki yang berdiri di depan penginapan itu? Nyi Pandan Arum yang telah lama mengenal Kinanti segera menoleh ke arah yang dituju Kinanti. Namun tidak ada yang aneh baginya kecuali orang desa yang tengah sibuk beraktivitas. Oh, mereka itu para penduduk nih mas. Kinanti mendesah pelan karena kecewa. 2 orang lelaki itu ternyata memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni. Dalam sekejap mata mereka sudah lenyap, sehingga Nyi Pandan Arum tak melihat jejak keduanya sama sekali. Untuk mengobati kekecewaan tamunya yang sudah berulang kali menginap di tempat mereka, Nyi Pandan Arum pun duduk melipat kaki. Sang cucu diminta masuk ke dalam, sementara dirinya menemani Kinanti yang tengah makan. Mungkin ini tidak banyak membantu, tetapi ada yang aneh di perbatasan desa nih mas. Aneh? Aneh kenapa Nyi? Sudah 2 bulan purnama ini, kami melihat rombongan prajurit berjaga di tepi hutan. Di tempat rombongan kalian biasanya keluar dari sana. Apa yang mereka cari? Itulah, tidak ada satupun warga yang tahu. Apalagi pakaian yang mereka pakai tampaknya berasal dari kadipaten lain, mirip dengan prajurit dari Condong. Maksud Nyi Pandan, mereka adalah prajurit dari Kadipaten Condong. Kinanti tersedak mendengarnya. Iya, tampaknya seperti itu. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mau menjawab pertanyaan kami tiap kali membeli bahan makanan ke desa. Kinanti mencondongkan punggung ke arah Nyi Pandan Arum. Kami baru saja lewat sana, tapi tak seorang pun yang terlihat aneh. Hanya ada para petani yang sedang menggarap sawah. Nyi Pandan Arum mengerutkan kening, raut cemas bercampur prihatin terlihat di wajahnya. Ini aneh sekali. Kinanti menyerahkan beberapa kepeng tembaga ke tangan Nyi Pandan Arum.
Terima kasih makanannya, Nyik. Aku akan datang lagi di lain kesempatan. Gadis berpakaian serba merah itu bergegas pergi meninggalkan Nyi Pan dan Arum yang keheranan karena ditinggalkan di tengah percakapan. Dia berlari menuju ke arah penjual kuda yang juga sering ditemuinya sebelum ini. Bayu, seru Kinanti. Tetapi ia langsung menghentikan langkah. Dua orang lelaki tengah mengepung Bayu, sedang penduduk desa menyingkir sejauh mungkin pusat keributan. Dari tempatnya berdiri, Kinanti dapat melihat tendangan dilayangkan oleh salah seorang penyerang, tetapi dapat dielakkan dengan mudah. Bayu membalas dengan kepalan tangan ke arah tulang rusuk. Krak! Terdengar jelas suara tulang yang patah. Lelaki itu menjerit kesakitan sebelum akhirnya terjatuh. Matanya terbalik, hanya menyisakan warna putih saja, pingsan. Kawannya tak tinggal diam. Dia menyerangkan pukulan yang mengarah ke kepala, namun Bayu hanya menggeser posisinya sedikit lalu mengayunkan kaki ke arah dagu lawan. Lelaki itu terkejut. Belum sempat ia memberikan balasan, Bayu sudah memukul dadanya. Dia terbatuk, mengeluarkan darah dari mulut lalu tersungkur. Darah masih mengalir dari bibir yang terluka. Melihat kedua lawan yang terkapar, Bayu pun segera berpaling ke arah Kinanti, menyeringai pasrah. Dia tak dapat menghindari perkelahian meski Kinanti sudah memperingatkan berulang kali. Ya begitulah teman-teman, part 21. Oh, akhirnya Ki Lembang ternyata adalah abdi dalam ya, mungkin abdi dalam dulunya di kediaman Raden Arya Darmayasa sebagai orang kepercayaan dari Panjinotokusumo, yang mana Ki Lembang ini adalah orang yang mengurus Raden Arya Darmayasa sedari kecil. Luar biasa, akhirnya dipertemukan ya. Di sini saya yakin ya, memang orang baik akan kembali dipertemukan dengan orang baik seperti kisah dalam kisah ini. Dan bagaimana di ending itu tuh ketika perpisahannya dia diselipkan tuh gelang peninggalan ibunya. Wah, gelang emas ya jadinya di sini sebagai bekal untuk perjalanan Bayu Aji atau Raden Arya Darmayasa untuk ke kota raja. Dan Legiwo nih, Legiwo ngeselin banget. Ya udah, harusnya kalau dia emang kecewa pergi ke, atau lagi nggak sadar diri banget ya. Dia tuh kalah segala-galanya loh Bayu. Dan yang pasti dia tahu juga Kinanti sukanya sama Bayu. Ya sekali lagi, mungkin cinta bisa datang di mana saja, cinta bisa datang sama siapa saja. Tapi please Legiwo, aduh jangan sayang, udah enak tuh dari awal ya. Dan makin penasaran pasti buat teman-teman. Dan juga Paman Mergolo Joyopati ini sudah tahu keberadaan Raden Arya Darmayasa di sini mengutus satu peleton dan juga anak dari Selirnya yaitu Raden Adikara untuk menghabisi Bayu Aji atau Raden Arya Darmayasa. Makin seru. Pokoknya buat teman-teman jangan sampai ketinggalan besok deh part 22-nya karena makin seru aja kesininya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Nana Septiana atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Entry. Buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan kisahnya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, di-share dong linknya ya ke teman-teman yang lain atau saudara-saudaranya lah ya, agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok masih di channel Ilo Entry dan masih bersama saya Ilo jam 12 siang untuk part 22 Kesumat Putra Wilwatikta. Salam sehat, bahagia, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.